Mbak. Mbak. Siang itu suasana kamar berubah menyeramkan dan waktu seakan lama untuk Simba datang ke rumah. Aku tidak tahu harus berbuat apa selain merasakan seluruh tubuhku terasa kaku, terasa berat dan berkeringat. Pikiranku yang terbesit, aku berharap Simba cepat datang, mengantar makan dan mengurus aku di rumah. Aku masih dalam keadaan buruk, menyaksikan dua sosok yang mengerikan. Tubuhku gemetar saat aku melihat sosok itu bergerak perlahan-lahan. Awalnya aku tertarik, aku merasa senang karena memiliki teman untuk aku bermain. Namun dari apa yang telah aku lihat, rasa tertarik untuk berteman berubah. Aku ingin lari, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Seluruh tubuhku kaku. Hanya bola mataku yang masih bisa aku gerakan untuk melirik ke depan. Dan di sisi kiriku, tidak kalah mengerikan. Entah sosok apa namanya. Pada saat itu, aku tidak tahu apa-apa. Yang aku tahu, dari apa yang aku lihat, entah dari mana, entah apa namanya, aku tidak tahu. Aku tidak mengerti apa-apa. Aku hanya bisa merasakan rasa takut. Sosok itu masih terlihat jelas. Terlihat jelas di cermin itu. Tubuhku tidak bisa aku gerakkan, bahkan untuk menutup kedua mataku dengan lenganku aku tidak bisa. Tubuhku kaku, gemetar, dengan keringat yang semakin membasahi tubuh aku. Sekujur tubuhku gemetar. Saat aku melihat sosok itu perlahan-lahan bergerak. Bergerak menggerakkan bagian-bagian tubuhnya. Tidak kalah mengerikan, sosok di cermin itu. Sosok di cermin itu yang semula aku lihat cantik, berubah buruk rupa. Dengan jari jemarinya yang panjang dan menghitam. Sangat mengerikan. Sosok itu masih terlihat di cermin itu. Semakin jelas, semakin terlihat. Sosok itu menggerakkan kepalanya dengan perlahan. Dengan gerakan yang berulang-ulang. Aku semakin ketakutan manakala sosok itu mulai menggerak-gerakkan tubuhnya. Aku sudah tidak dapat untuk berteriak. Walaupun aku ingin berteriak, aku ingin meminta tolong, tapi tidak bisa. Suasana semakin menyeramkan bagiku. Manakala aku pun melihat sosok yang di sebelah kiriku. Dia menolehkan kepalanya. Dan sosok hitam di sebelah kiriku. Dia pun ikut menoleh. Kepalanya menoleh, mengarah kepadaku. Dengan bola mata yang menjulur keluar. Membuat aku ketakutan. Bersamaan dengan itu semua, lampu kamar pun ikut berkedip-kedip. Lalu, aku merasakan ada telapak tangan menepuk pundakku. Saat itu juga, tubuhku dapat aku gerakkan. Dan satu hal yang langsung aku lakukan, aku menutup kedua mataku dengan jemari-jemariku. Tubuhku bisa bergerak. Aku menutup mataku, aku tidak ingin melihat pemandangan buruk rupa yang sangat mengerikan.
Yang terpenting, tubuhku mulai bisa bergerak dan aku bisa menutup kedua mataku untuk tidak melihat pemandangan buruk yang sangat mengerikan. Aku mengikuti arahan lengan itu. Aku merasakan aku seperti dituntun untuk keluar dari ruangan kamar itu. Dan aku terus melangkah dengan mata yang masih aku tutup. Benar saja, saat aku beranikan diri untuk membuka sedikit selah-selah jari jemariku, aku sudah berada di ruangan tengah. Dan aku melihat ada sosok yang mengarah ke dapur. Yang aku pikir itu si Mbak yang datang untuk menengok aku. Aku memang hanya melihat sekilas dan itu pun penampakan dari belakang. Aku berpikir itu si Mbak yang memang sudah waktunya datang untuk membawa aku makan dan mengurus aku sampai kakakku kembali sekolah. Aku senang karena si Mbak sudah datang. Aku merasa aku sudah tidak sendirian. Lalu aku beranikan diri untuk membuka kedua mataku. Dan tangisku pecah. Aku menangis. Jadi bersamaan dengan tangisku yang pecah, aku pun bercerita. Aku memanggil si Mbak. Mbak, Mbak, takut. Mbak, aku takut, Mbak. Anehnya, tidak ada respon dari si Mbak. Dia tidak juga menghampiri aku, seperti tidak peduli dengan tangisku. Tangisku pecah cukup lama. Tapi kenapa si Mbak seperti tidak peduli? Tidak juga menghampiri aku. Sontak aku terkejut saat aku melihat dari arah pintu depan. Ternyata si Mbak datang. Kok si Mbak datang dari pintu depan? Sedangkan tadi aku melihat si Mbak ke arah dapur. Sedangkan dapurku tidak memiliki pintu belakang. Lalu tadi siapa? Dan ini siapa? Aku kembali berada di suasana yang mencekam.